Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua, dimanapun Anda berada semuanya, topik kita hari ini adalah membahas mengapa sekolah berbasis agama sekarang jauh lebih diminati ketimbang sekolah umum. Sahabat Banua semuanya, membahas tentang tema ini mungkin kita perlu untuk mengingat sejenak bahwa betapa dulu di tahun 90-an, tahun 2000-an itu adalah merupakan masa di mana sekolah-sekolah umum menjadi primadona. Artinya kesempatan untuk sekolah berbasis agama meraih jumlah siswa itu secara kuantitas masih kalah atau masih di bawah daripada sekolah-sekolah umum. Jadi dulu sekolah-sekolah umum membludak peminatnya. Ini salah satu contoh yang saya coba shoot pada hari ini. Ini namanya adalah di tempat kami SMP 3 dulu merupakan salah satu SMP paling favorit di kota kami. Nah, cuma mohon maaf buat para alumni SMP 3, saat ini sekolah ini sudah resmi dinyatakan tahun ini ditutup. Jadi tidak ada lagi penerimaan siswa baru dan untuk lulusan terakhirnya saat ini cuma ada 6 orang. Nah, ini adalah merupakan lulusan yang paling akhir dari sekolah ini. Jadi selanjutnya sekolah ini akan ditutup secara permanen. Nah, ini bukan hanya terjadi pada sekolah ini saja, tapi ada beberapa sekolah lain lagi, bahkan kalau di tingkat SD untuk kabupaten kami saja itu tahun ini ada 12 yang akan ditutup, belum lagi yang akan dilakukan regrouping dengan sekolah lain. Nah, ini adalah merupakan satu fakta yang berbicara bahwa satu fenomena baru di kalangan masyarakat kita bahwa sekolah berbasis agama itu sekarang begitu diminati, begitu membludak pesertanya. Bahkan ada beberapa sekolah yang sampai tidak bisa menampung siswa dan ada juga yang kemaruk. Malah sekolah berbasis agama tersebut berupaya untuk menambah gedung baru lagi demi untuk menampung jumlah siswa yang tahun ini membludak peminatnya. Nah, untuk itu perlu sekali saya iseng-iseng juga untuk melakukan sedikit survei kecil-kecilan kepada beberapa rekan, kepada orang-orang yang memang tertarik untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah berbasis agama. Jadi saya mendapatkan ada beberapa jawaban atau alasan kenapa mereka menyekolahkan anaknya ke tempat yang berbasis agama tersebut. Nah, alasan yang paling pertama itu adalah di sekolah yang berbasis agama itu katanya karena memang masyarakat kita di Indonesia ini khususnya adalah masyarakat yang sangat religius, maka alumninya ketika bisa melahirkan satu, ya katakanlah kalau di kampung itu kan ada amalan atau kerja tertentu yang dilakukan oleh siswa yang berkaitan dengan bidang-bidang keagamaan yang terlihat langsung secara nyata di masyarakat itu maka akan mudah sekali untuk menarik minat para siswa. Misal ketika di sebuah kampung terjadi kelangkaan yang remajanya itu berani untuk menjadi imam misalnya. Nah, ketika ada sebuah sekolah yang menawarkan bahwa alumninya tersebut ketika lulus dari sekolah akan bisa menjadi imam secara otomatis atau hafal beberapa doa tertentu yang itu nantinya akan terpakai langsung di masyarakat, maka sekolah tersebut sudah pasti akan begitu banyak diminati. Belum lagi praktek-praktek nyata dalam keseharian mereka, misalnya sholat duha rutin, misal kalau yang beragama Muslim. Kemudian mungkin ada puasa bareng di hari tertentu misalnya. Nah, maka praktik-praktik tersebut karena sifatnya nyata sekali terlihat dan bisa dipraktekkan, maka ini akan menjadi marketing tersendiri buat sekolah berbasis agama tersebut. Nah,
Orang lebih suka sesuatu yang nyata. Misalnya lagi anak ketika lulus di sebuah madrasah tertentu, mereka hafal juz amma misalnya. Nah, itu kan nyata kelihatan. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah uh, mengapa orang tua tersebut menyekolahkan anaknya ke sekolah berbasis agama, karena pelajaran akhlak itu lebih dominan. Jadi bukan hanya pelajaran tapi juga menjadi kultur akhlak atau adab atau tingkah perilaku yang juga nyata bisa dilihat sehari-hari. Misalnya cium tangan, walaupun mungkin di sekolah umum juga diajarkan seperti itu, tapi di madrasah atau sanawiyah atau min katakanlah seperti itu lebih nyata diterapkan, lebih nyata, lebih kerasa, lebih banyak secara porsi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Sehingga dia akan melangkah ke alasan yang ketiga, yaitu di sekolah tersebut angka bully lebih rendah. Nah, saya ini menemukan itu adalah fakta yang sangat nyata bahwa ketika kita misalnya mendengarkan berita kriminal, ada bullying, ada kekerasan misalnya, atau ada tawuran misalnya dalam sebuah sekolah tertentu, maka kita akan jarang sekali menemukan misalnya di madrasah aliyah tertentu dari kelas 3-nya misalnya bawa pemukul atau bawa celurit, bawa pedang dan lain sebagainya untuk tawuran. Itu jarang sekali terdengar, apalagi yang berbasis pondok pesantren. Itu jarang sekali terdengar. Nah, yang ada itu saya perhatikan SMA, kemudian SMK, dan malah yang baru-baru tadi juga ada berita bahwa ada seorang anak SMP yang membacok temannya dan temannya itu akhirnya meninggal dunia dikarenakan ditagih uang pembayaran tertentu di depan teman-temannya. Lalu dia marah, bawa celurit besoknya, lalu membacok temannya. Nah, itu di SMP terjadi, sekolah umum. Nah, karena itulah sangat wajar menurut kita bahwa akhir-akhir ini memang perkembangan sekolah agama meningkat luar biasa. Belum lagi alasan berikutnya adalah mereka beranggapan lulusan sekolah berbasis agama sekarang juga tidak kalah secara pengetahuan umum dibandingkan sekolah umum. Nah, artinya yang didapatkan oleh siswa dari sekolah umum itu mereka juga dapatkan, dan mereka mendapatkan nilai plus berupa pendidikan agama yang kental sekali. Nah, inilah hal-hal yang memicu orang-orang tua kita sekarang ini pada menyekolahkan anaknya di sekolah berbasis agama. Nah, selain itu juga mungkin ada hal yang sangat mendasar sekali yang dilakukan oleh sekolah berbasis agama yang notabene saat ini di bawah Departemen Agama. Mereka sudah meluncurkan dana yang lumayan besar untuk mengupgrade kualitas dari madrasah-madrasah atau pendidikan berbasis agama lainnya seperti apa namanya kualitas para guru, kemudian fasilitas dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin juga sangat berpengaruh di dalam peningkatan kualitas daripada sekolah tersebut. Sehingga kita berharap dengan tayangan ini pemerintah daerah juga khususnya dalam hal ini yang di bawah naungan Departemen Pendidikan untuk sesegeranya mencari solusi terbaik, menangkap keinginan masyarakat, menangkap uh, minat masyarakat itu sesungguhnya mau kemana, itu harus benar-benar di riset kembali sehingga bisa melakukan solusi yang konkret atau yang terbaik berdasarkan hasil riset tersebut. Mengapa sekolah umum sekarang secara kuantitas sudah jauh menurun dibandingkan sekolah-sekolah berbasis agama. Jadi harapan kita bahwa pemerintah menaruh perhatian yang serius terhadap masalah ini, tidak bisa membebankan hanya kepada pihak sekolah atau para guru yang bertanggung jawab tentang penurunan tersebut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.